Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya Dewi Fitria Mahmud dalam acara Oase Ramadan Syiar Penyuluh Agama Islam Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah pemirsa, dalam sore kali ini kita membahas tema tentang Ramadan, waktu terbaik meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita telah datangkan narasumber kita, yaitu Kiai Haji Mahmud Mas'ud LC. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Pasuruan, sekaligus beliau adalah Ketua LDNU Cabang Bangil Pasuruan. Monggo ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Hadirin pemirsa dimanapun saja berada, di bulan Ramadan yang berkah ini kita selalu disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis, innama summiyat Ramadhanu liyurmidan dulu. Sesungguhnya diberi nama bulan Ramadan itu karena sebagai pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah ingin menghilangkan, membakar, membersihkan dosa-dosa anak cucu Adam, yaitu manusia. Karena dosa itu berdampak pada kehidupan, berdampak jauhnya seseorang pada Allah, berdampak doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan, berarti kita telah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang bersih ini Allah memberikan satu tugas, jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Karena yang menjadi penyebab dosa itu mengajak itu satu, iblis. Untuk iblis Allah akan menangani sebagaimana disabdakan oleh Nabi, idza kana awwali ramadhana sufidatis syayatun. Ketika masuk malam pertama bulan Ramadan, maka iblis itu telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua itu adalah nafsu. Lah, informasi dari Nabi bahwasannya innan nafsa la yajri min ibni adam majrad dami fadayyiku majariha bilju. Sesungguhnya nafsu itu berkeliaran menggoda kita di jasad kita, itu menumpang aliran darah. Maka persempit gerak mereka dengan kita berpuasa atau melaporkan diri. Dengan demikian penyebab keduanya sudah tidak ada, ya. Maka dari itu Allah memberikan sapaan dalam ayat 183 surat Al-Baqarah. Maka Allah memberikan informasi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Ketika
hamba-hambaku bertanya tentang posisi saya, maka jawablah, fa inni qorib, sesungguhnya saya itu amat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i, saya itu selalu mendengarkan dan mewujudkan apa yang mereka minta. Apabila mereka mau minta, fa idza da'ani falyastajibuli, apabila dia meminta kepada saya, maka hendaknya ia berusaha meyakinkan saya itu dapat mewujudkannya. Wal yu'minu bi, dan hendaknya memastikan atau memantapkan bahwa saya pasti akan memberikannya. Nah, karena Allah sudah memberikan informasi demikian, maka dalam kondisi jiwa kita itu sudah dibersihkan oleh Allah, dalam kondisi Allah itu selalu mendekat pada kita, maka kita diberi kesempatan untuk memanjatkan doa-doa kita dengan catatan penuh harapan dan kita tidak ragu lagi. Demikian di antara yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan penjelasan yang kurang, maka silakan untuk bertanya, semampu kita saya akan menjelaskan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Yai. Baik pemirsa, dari pemaparan dan penjelasan narasumber kita tadi tentang bulan Ramadan, kita akan ada satu pertanyaan pemirsa. Mohon ngapunten Yai. Ada pertanyaan ini Yai. Dari pemaparan tadi yang sudah Yai jelaskan kepada kami, terima kasih. Ada satu pengertian yang ingin kita, mungkin semua tahu Ramadan, tapi saya khususnya, mungkin pemirsa di rumah ingin tahu lebih dalam Yai, apa sih Ramadan itu Yai? Ramadan itu adalah satu nama bulan Ramadan di antara beberapa bulan dalam satu tahun itu kalender Hijriah. Maka bulan Ramadan ini diberikan dengan nama Ramadan. Ramadan itu berasal kata dari asal kata Romado. Romado itu membakar. Kalau toh ini di Ramadan ini diambil dari masanya rombo, maka bila sifat itu pembakaran. Bila ditambahi dengan akhirnya ditambahi alif dengan nun, maka rombona, sangat cepat membakar dan membersihkan. Dalam hal ini yang membakar itu, yang dibakar adalah kerak-kerak dosa yang berdampak pada kehidupan. Karena begini, ya, sabda Rasulullah SAW sudah, inna minadzunubi dzamban. Di antara sekian banyak dosa kita itu ada satu dosa, la yukaffiruha shalah. Untuk dampak dosa ini dibersihkan dengan pahala sholat itu masih ada, masih berdampak, tidak bisa sholat itu. Walaz zakah, sodako, zakat macam apa itu belum bisa membersihkan tuntas. Walas siam, puasa di bulan puasa pun tidak mampu. Walal haji walal umroh. Tapi Allah tidak ingin dosa ini berlanjut setelah meninggal. Karena pembersihannya dosa setelah meninggal itu amat berat. Bukan lagi dengan air tapi dengan api neraka. Maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan, lakin yukaffiruha bihammil ma'isah. Tapi Allah ingin membersihkan dengan cara kehidupannya itu meskipun sudah dicukupi oleh Allah, sudah semuanya, masih ada dampak, yaitu tadi hidupnya galau. Nah, sebelum ada kegalauan ini, maka Allah memberikan satu pengumuman, Ramadan aja. Kamu masuk Ramadan sudah saya ampuni. Nah, maka ada satu hadis,
Man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa memasuki bulan Ramadan ini dengan perasaan riang, gembira, sukaria, maka dia telah dibersihkan, diharamkan, dilindungi Allah, tidak sampai dimasuk neraka. Artinya dosa-dosanya diampuni, menjadi ceria. Demikian itu sekilas tentang penamaan Ramadan. Terima kasih, semoga manfaat. Terkadang seperti ini ya, orang-orang itu ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apapun yang kita lakukan dapat pahala. Jangankan kita mengaji, kita akan melakukan saja sudah dinilai pahala. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berpendapat seperti ini ya? Saya ini mau kerja panas, mau kerja nanti saya lapar. Baiklah, saya istilahnya karena ini panas, ini jauh, saya lapar, saya nggak puasa. Yang penting ini di bulan puasa saya akan mendapatkan pahala puasa. Itu seperti apa ya? Gini ya, pahala puasa itu terkait orang-orang yang menjalankan ibadah. Jadi gini, Ramadan itu pengumuman dari Allah bahwasannya Allah ingin membersihkan. Kesiapan mereka yang mau dibersihkan itu adalah mereka yang mau menjalankan tugas. Tugas apa? Umpama siapa yang mau saya berikan bonus uang, oke, saya, maka kemarilah. Loh, maka kemari siapa yang mau diampuni dosanya, dihilangkan kegalauan dalam hidupnya, maka kemarilah. Kemari itu apa? Syahrul beke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau kamu itu berpuasa berarti siap untuk diampuni. Kalau kalian itu masuk Ramadan, kalian mengatakan saya minta diampuni tapi tidak mendekat, tidak melakukan puasa, berarti kalian tidak mau dibersihkan. Jadi segala yang kau lakukan itu adalah menjadikan kau kotor. Jadi sebagai bukti kalau kita itu mau dibersihkan, mau dibahagiakan, ya berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti menjauh. Ya, itu. Jadi alasan orang-orang yang ingin menghindar dari kelaparan, alasan orang-orang yang menghindar dari kelaparan, kepanasan, jadinya dia itu menganggap bahwa di bulan puasa ini apa yang dia lakukan dapat pahala walaupun kita nggak puasa. Ya itu tadi ya, salah pengertian. Salah pengertian. Oke. Ya. Oke ya, selanjutnya ini ada pertanyaan juga. Orang-orang bahkan saya pribadi ya, saya dapat dari televisi terkadang, dari HP yang kita lihat gitu. Kalau kita berdoa, terus kemudian kita minta hajat apapun itu, kalau di bulan Ramadan, apakah itu, kalau bahasa sekarang mitos ya ini, apakah itu kebenaran atau mitos ya, akan cepat terkabul? Ini pertanyaan mewakili saya, mungkin pemirsa-pemirsa di rumah juga seperti itu ya, karena mereka mendengar, ayo cepat kita berdoa di bulan Ramadan, itu akan cepat terkabul. Bagaimana itu penjelasannya ya? Semua doa yang dipanjatkan oleh seorang yang muslim itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggerakkan berdoa itu adalah Allah. Lah tentang pelaksanaan atau perwujudannya itu bukan menurut waktu yang kita tentukan, adalah menurut Allah yang menentukan. Karena begini, Allah itu mempunyai pertimbangan. Seandainya permintaanmu ini saya berikan sekarang, maka berdampak lebih banyak madorotnya, maka saya ganti. Ataupun kalian minta ini, tapi yang lebih baik itu barang yang itu, maka saya beri itu. Kadang kita itu kalau minta ya harus itu, padahal itu bahaya. Kalau enggak nangis. Kita itu nangis katanya mengalah, itu yang tidak pernah.
Itulah nafsu kita. Ya seperti begini aja lah. Kita harus yakin bahwa semua panjatan doa yang kita panjatkan itu pasti direalisasikan, diwujudkan oleh Allah pada waktu yang telah dipilih dan ditentukan oleh Allah. Apabila permintaan kita itu sudah sesuai, maka diberikan atau dipilihkan yang lebih baik. Semisal begini, ada seseorang, anak, ketika dia belum dewasa memaksakan diri ingin membelikan sebuah motor. Kamu belum bisa nak, akhirnya dia itu minta. Nah, karena minta dia itu nangis dan lain, akhirnya mengata-ngatai bapak jahat, ibu pelit dan lain sebagainya. Lah kalau toh kita itu tidak sabar-sabar kita belikan dia jatuh. Siapa yang? Kan gitu. Terus merepotkan aja. Sehingga pada satu terakhir dia itu nyabrang jalan pakai motor ketabrak truk ya sudah. Nah, itulah. Jadi kembali lagi. Apabila kita sudah minta kepada Allah, maka yakinlah bahwa itu sudah diterima realisasinya menurut kebijaksanaan Allah, karena beliaulah yang lebih tahu. Ya. Untuk selanjutnya Yai, Ya. ini ada pertanyaan dari penjelasan Yai tadi, kan ada firman Allah yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Mungkin dari firman Allah ini kan menjelaskan bahwa kalau kita dekat sama Allah, berarti Allah akan dekat dengan kita. Bagaimana itu? Mungkin ada penjelasan yang lebih jauh agar saya dan pemirsa di rumah mungkin lebih dapat ilmu dan wawasan lebih luas lagi. Sebetulnya ya, Allah itu sangat dekat dengan kita. Apa yang kita rasakan ini adalah semuanya itu adalah Allah. Jadi gerak-gerak kita itu Allah. Semisal gini aja, yang paling mengertikan pada kita. Seumpama kita punya HP, ya, HP Android itu apa? Pakai kartu apa? Oh, pakai kartu pakai simpati. Di mana simpati itu apabila kita menggunakan HP tadi, kok suaranya enak. Termasuk sinyalnya kuat. Termasuk di situ ada sinyal simpati. Bila di suatu daerah kok nggak nyaut sama sekali ini, berarti di sini nggak ada sinyal. Nah, sekarang di mana makhluk ini yang tidak bisa hidup? Semuanya kan bisa hidup dong. Nah, itu bahwasanya menunjukkan di situ ada Allah. Allah itu sangat dekat dengan kita. Cuman kadang-kadang apabila kita itu merasa enak dalam hidup itu selalu menjauh pada Allah. Kata Allah, wa idza amna 'alal insani a'rada wa ana'a bijanibi. Lah, apabila saya memberikan kenikmatan, kesehatan, kesukaan, keriangan, mereka itu selalu menjauh. Seakan-akan umpama kita sehat, ya, dengan kita merawat sehatnya akhirnya enggak sholat. Kita kaya, dengan kekayaan ini kita akhirnya tidak. Katanya Allah gini, man a'rada an dzikri, siapapun yang menjauh dari mengingat saya, berapapun yang kalian miliki, apapun yang kalian miliki, fa innalahu ma'asyatan dhanka, maka kehidupanmu akan menjadi sempit. Nah, berkaitan karena Allah itu selalu dekat pada kita, kita meminta kepada Allah. Jadi Allah itu selalu dekat. Apa yang kita rasakan itu semuanya Allah. Itu kedekatan kita. Kita bisa bergerak gini, kita bisa makan, itu Allah semuanya. Jadi Allah selalu mendengar. Lah, untuk kecepatan kita itu, maka kata Allah, ana inda dhonni abdi. Saya itu kedekatan saya, kecepatan mereka itu menurut kekuatan mereka menyangka pada saya. Kalau dia itu percaya betul saya itu dekat, maka dengan kekuatannya itu dia merasa yakin. Itu. Jadi keyakinan hamba itu
yang mendorong iya dekat pada Allah. Padahal Allah sudah dekat. Seandainya gini Bu, saya sebagai anak ibu, ya, ibu punya semuanya. Kalau saya yakin bahwa saya minta apapun ke ibu, saya pasti dituruti. Ibu ya begitu. Anak ini kalau minta, pasti saya akan turuti. Saya usaha bagaimana untuk menciptakan. Lah, karena saya itu sudah yakin bahwa ibu saya ini bisa mencukupi, jadi saya terus minta gini. Ternyata bisa mencukupi. Tapi kalau saya ibu nyambut gawe ini opo? Nukok nong ini gak iso. Ya wis nyambut gawe dewi semakin jauh. Iya. Jadi gak dikai opo-opo. Ya itulah gambaran Allah itu gitu. Ya. Allah, ya. Oke pemirsa, alhamdulillah pemaparan dari narasumber kita tadi itu sangat luar biasa. Kesimpulan dari tema yang kita angkat pada sore hari ini pemirsa, kalau kita senantiasa dekat beribadah kepada Allah, senantiasa Allah akan lebih dekat kepada kita. Jadinya kita pasrahkan apa yang kita minta, kita mintakan hajat-hajat kita di bulan Ramadan ini. Jangan kita berpikir bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan doa cepat, tidak. Yang penting kita itu dekat dengan Allah, senantiasa Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Baik pemirsa, untuk sore hari ini terima kasih pemirsa telah menemani kita sudah 30 menit ke depan. Sebelum acara ini saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Pokjalu Kabupaten Pasuruan, pengarah program pada sore hari ini, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada FKPAI Kabupaten Pasuruan dan seluruh tim yang bertugas. Saya Dewi Fitria Mahmud mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.